Bismillah, alhamdulillah. Guru melanjutkan videonya dengan volume atau bagian yang ketiga dengan judul Mendaur dan Menutup 3 Kitab bagian yang ketiga. Untuk video yang ketiga ini, para murid dan santri, dengan perjalanan bangsa manusia yang berdasarkan kitab-kitab yang tidak jelas. Satu contoh, guru masuk tentang agama yang sudah diterangkan di video guru begitu banyak tentang agama Islam. Agama Islam pertama menjalankan dengan kitabnya dengan cerita sama dengan Adam. Namun manusia tidak mengerti kitab-kitab itu siapa yang membuat dan yang menciptakan, dan siapa yang mengarang dan siapa yang menjerumuskan sesuai perjanjian. Sesungguhnya bangsa iblis itulah akan menjerumuskan kalian dan kalian tak akan pernah sadar. Cara menjerumuskannya sang iblis lewat apa? Itu yang kalian harus pahami ya. Lewat mana bangsa iblis menjerumuskan bangsa manusia. Itu yang harus kalian bawahi. Para pemirsa, untuk menutup kitab, untuk mendaur ulang, awal Adam sudah diterangkan oleh guru. Surga sudah diterangkan guru. Semua sudah diterangkan guru. Di dalam agama Islam terakhir close dijanjikan adanya Al-Mahdi. Maka diulas oleh video guru ini dengan diceritakan Al-Mahdi. Artinya kitab-kitab yang ada di dalam agama Islam semuanya akan habis sirna dan tidak berlaku lagi di muka bumi, khususnya di bumi Pancasila. Karena melalui video ini diurai oleh guru dan diakhiri cerita-cerita itu. Para pemirsa, dari awal ada Adam sampai diceritakan hayalan, halusinasi 25 nabi sampai dijanjikan hadis-hadis. Adanya terakhir sebagai penyempurna atau penutup akhir zaman, diterangkan dialah adalah Al-Mahdi. Dengan demikian guru bercerita dan berharap kepada murid dan santri juga para pemirsa. Artinya sudah jangan berhayal lagi dan jangan berharap lagi turunnya Al-Mahdi sebagai penyelamat. Lantas bagaimana guru? Semua sudah didaur ulang, sudah selesai peradaban. Cerita kitab, cerita Quran, cerita agama Islam yang hoak itu sudah selesai pada masa ini, pada tahun ini, pada bulan ini, dan pada hari ini selesai. Artinya sudah tidak laku lagi cerita-cerita seperti itu. Setelah diulas guru tinggal menunggu hari esok setelah selesai ada peristiwa apa. Itulah para murid dan santri. Diterangkan sedikit agar yang belum paham lebih paham. Diceritakan Al-Mahdi itu nanti berhadapan seakan-akan perang atau bermusuhan dengan sang Dajjal. Diulas Dajjal itu apa sih para pemirsa? Ini diajarkan dikit. Dajjal itu dari bahasa Jawa ya, dari bahasa Jawa. Tapi Jawanya Jawi. Dajjal mempunyai suku kata dat dan ajal. Dat maksudnya adalah nilai kehidupan ya, nilai kehidupan. Bisa disebutlah ilmu ya. Jadi zat adalah ilmu. Jal ajal adalah kematian. Yang disebut dajjal adalah ilmu yang tidak mengajarkan nilai-nilai kehidupan atau ilmu yang tidak menerangkan moralitas manusia. Maka bersifatlah dogma. Itulah yang disebut dajjal itu. Lantas diterangkan, dajjal bermata satu. Tatkala manusia itu tidak mengerti nilai kehidupan, tidak mengerti nilai kemanusiaan, maka manusia itu diibaratkan matanya satu, penglihatannya hanya satu, apa yang hanya dia yakini cuman itu. Dia merasa benar, tidak bisa melihat yang lain, tidak bisa melihat kanan dan kiri. Itulah yang disebut mata satu. Diterangkan dari cerita-cerita hadis dan kitab yang ditulis orang terdahulu, digambarkan Dajjal adalah sosok raksasa. Raksasa diibaratkan adalah kekuatannya yang sangat besar. Yang dimaksud kekuatannya Dajjal sangat besar. Organisasi itu sampai mendunia. Sampai ada yang disebut organisasi Oki. Ada organisasi agama yang mendunia, itulah yang dimaksud kekuatannya sangat besar.
Diterangkan rambutnya Dajjal itu sangat panjang seperti buto dan raksasa. Rambut adalah jalur organisasinya. Menyebar sampai hampir separuh dunia. Itulah diibaratnya Dajjal, kekuatannya seperti itu. Si Dajjal digambarkan raksasa mempunyai taring yang sangat panjang menakutkan. Maka disitulah yang disebut taring panjang adalah fatwa. Ucapannya menyakitkan manusia, menakutkan manusia, mendogma manusia, mengancam dosa, mengancam neraka, mengancam dengan hukum-hukum fatwa-fatwa yang tidak jelas itu. Itulah yang dimaksud taring dari si Dajjal itu. Dajjal pertama dibuat dan menyatu dalam satu putaran yang disebut kitab atau agama. Dajjal menjadi Jajil. Nah, Jajil itu disebut sifat dan dasarnya iblis. Maka Jajil dan iblis adalah sifat karakter ilmu atau tuntunan yang tidak mengajarkan kemanusiaan, yang tidak mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Itulah yang disebut karakter ilmunya Dajjal. Kitabnya Dajjal, agamanya Dajjal. Nah, itu loh para pemirsa. Karena Dajjal sifat dan karakternya seperti itu, sehingga agama itu diproduksi menjadi Dajjal, Jajil, jadi jahiliyah. Maka karakter tatkala manusia tidak memahami nilai kehidupan, tidak memahami dan tidak diajarkan tentang kehidupan dan kemanusiaan, maka manusia itu mempunyai sifat jahiliyah. Di manakah agama jahiliyah itu dibuat? Menjadi agama apa? Anda semuanya sudah paham bahwa agama yang kalian imani adalah asalnya dari bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah adalah sifatnya Jajil dan iblis. Di situ mempunyai sifat yang sangat buruk. Itu bahasa Jawa. Jahiliyah itu jahil. Jahil itu suka memfitnah, suka memusuhi orang, suka mencuri orang, suka mengotak-atik kebenaran. Itu bahasa Jawa, itu jahil. Dari jahiliyah itulah seperti itu sifatnya dari Dajjal, karakternya seperti itu, organisasi seperti itu, pengikutnya seperti itu, dibuat dari negara apa. Dan itulah nanti yang akan mempengaruhi, dan itu nanti dihadapkan dengan sang pemimpin yang akan mengakhiri peradaban cerita-cerita yang hoaks seperti itu. Itulah para murid yang disebut Dajjal seperti itu. Lantas tatkala Dajjal itu nanti akan diselesaikan ilmunya dengan sang pemimpin akhir zaman. Satu, banyak pemirsa yang tidak paham, diajarkan sedikit. Akan ada sang terpilih yang akan meluruskan. Cara berpikirnya begini. Di manakah agama itu pertama kali ada? Dan setelah pertama kali ada itu baru dimodifikasi di mana? Nah, maka agama Islam itu modifikasinya sama, asalnya dari Jawa, dikembangkan di Arab. Yang Jawa asalnya dari Abuge, artinya Islam dan ilmunya dari Jawa. Dimainkan setelah Majapahit mulai akan rusak, baru dikembangkan di Saudi Arabia. Sehingga menjadikan agama, menjadikan cara berpikir manusia mempengaruhi perilaku yang sangat tidak baik dimanapun berada. Dan diterangkan dari kitab itu nanti akan ada yang meluruskan. Yang meluruskan artinya dari awal titik pertama Islam itu ada. Ilmu Islam pertama ada di mana? Nah, itulah faktanya, itu nanti diselesaikan dari wilayah itu, dari pulau itu, dari negara itu. Itulah para murid. Di dalam kitab dituliskan kalau Dajjal sudah diulas oleh guru, ada yang disebutlah nanti Imam Mahdi, atau kalian menyebut dari cerita-cerita kitab yang disampaikan orang-orang terdahulu Al-Mahdi. Al-Mahdi diterangkan dari kitab-kitab dan tafsirnya diterangkan bahwa sang pemimpin nanti yang menyelesaikan peradaban, namanya tidak jauh dengan beliau yang kalian sebut sebagai Rasul. Bila kalian memahami dari cerita-cerita atau kitab-kitab yang beredar, di dalam satuan bahasa keagamaan, dalam satuan bahasa keumatan, pemimpinmu kau sebut Muhammad. Tapi dia mempunyai nama asli, carilah namanya, di situ sudah tertera bahwa Muhammad namanya, samaannya, persamaan namanya siapa. Di dalam kitab diterangkan bahwa tatkala pemimpin dunia nanti yang meluruskan Islam, dia akan terlahir di kota Mekah.
kalian manusia salah tafsir. Yang dimaksud Mekah itu bukan ibu kota Arab, bukan kota Arab. Yang dimaksud sosok itu lahir atau terlahir atau dilahirkan dari seorang ibu, ya. Maka Mekah itu Mekahkah, Mekekeh, bukan kota Arab. Dipahamkan? Jadi ada sosok yang dilahirkan dari seorang ibu. Sudah diterangkan di situ namanya siapa, ciri-cirinya sudah ada, regenerasi dari siapa. Itulah sedikit para pemirsa yang disebut nanti sebagai penyelaras atau penutup agama atau pendaur agama, sudah diterangkan hal-hal seperti itu. Lantas yang akan terjadi, disitulah nanti akan mungkin di zaman sekarang mungkin ada perdebatan atau banyak manusia yang terkoyak tauhid dan imannya, ataukah juga akan menjadi serik dan dengki, ataukah juga kemungkinan akan menjadikan permusuhan, ataukah menjadi satu kesatuan yang akan menjadi rukun dan damai. Itu nanti hak alam yang akan menentukan. Tapi bila diterangkan, sudah aku terangkan, tatkala Dajjal menyatu berkelompok, jumlah kekuatannya hampir separuh dunia. Dan di Indonesia berkelompok dan bergerombol, sukanya menipu, dan dia memproduksi, membuat pabrik namanya fatwa. Itulah di situ tempat-tempat orang-orang yang seperti kalian layaknya disebut jajil dan iblis. Itulah faktanya seperti itu para murid dan santri. Inilah pentingnya kalian harus tahu banyak sejarah di situ, sanepan dan peribahasa. Semua sudah dituangkan oleh orang-orang terdahulu agar generasi akan tahu. Dan faktanya sudah terjadi, dan apa-apa yang ditulis, yang dijanjikan leluhur sudah waktu dan saatnya untuk alam akan mendaur ulang cara berpikir kita ke depan, khususnya generasi kita. Semoga lebih baik, lebih rukun, lebih damai. Semoga lebih berbahagia kelak-kelak hari yang akan datang. Karena kita, Anda semua terpelosok dari kitab, agama yang palsu, agama yang salah kalian imani. Para murid dan santri diperkuat. Dari video dengan judul Daur Ulang Agama Sampah sudah aku terangkan. Ada kata maghrib menjadi agama yang salah. Usolli fardhol maghribi, padahal maghrib itu artinya barat. Bila orang Jawa mengatakan maghrib itu artinya kulon. Bila kalian melakukan ibadah, usolli fardhol maghribi, niat ingsun sholat kulon. Bukan ngadep kulon. Kalau bahasa Indonesia, niat wajib sholat barat. Sudah dipastikan bahwa kalian semua yang beragama Islam selama ini sholat Anda adalah zong. Anda tertipu dan terjerumus dan dijerumuskan. Anda tak akan pernah sadar. Melalui video ini diperkuat lagi. Tatkala Anda melakukan ibadah atau ritual yang katanya sebagai tiang agama, yang katanya dibawa orang Arab dari langit, semua pun juga hoak dan palsu. Satu contoh. Tatkala kalian melakukan sholat atau ibadah jam 4 sore disebutlah asar. Tapi faktanya doamu usolli fardhol asri. Asri adalah bahasa Jawa. Asri artinya sejuk atau dingin. Bila kalian faham, kau susun dengan kalimat, saya niat sholat wajib dingin. Salah atau benar. Ibadah atau terpelosok. Lurus atau belok. Tertipu atau dapat petunjuk. Pahami para pemirsa yang belum paham sejarah, yang kalian tidak paham tentang bahasa. Asri itu bahasa leluhur kalian, bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa. Asri itu maknanya dingin atau sejuk. Sudah dipastikan bahwa jam 4 atau setengah 5 itu lebih sejuk daripada jam 12. Lantas mengapa ada gerak sholat yang katanya wajib? Sesungguhnya perintah sholatmu adalah hoak dan palsu. Kalian dijerumuskan, anak-anakmu dijerumuskan, suami istrimu dijerumuskan, guru-gurumu terjerumus, pemimpinmu dijerumuskan, orang-orang yang kau sebut kiai ulama terjerumus, yang kau dewa-dewakan katanya nabi rasul pun terjerumus dengan bahasa yang tidak paham, dengan ibadah yang tidak mengerti. Apa para pemirsa? Usolli fardhol asri. Saya niat sholat wajib dingin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.